Kembali lagi kita di segmen kuliner kegelapan. Sekarang sudah sama pengamat favorit di kabinet ini, yaitu Uda Ferry Amsari. Gimana udah Ferry kabarnya? Saya mau bertanya ke saudara-saudara. Nah, nih udah di depan ini sudah ada beras nih udah. Makan bergizi gratis ini ya. Iya, ini kita sudah ada di Garuda. Ini MBG, ini kita makan bergizi Garuda ini udah. Gimana udah? Ya mantap nih kayaknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau begini MBG sih bagus sih ya. Bagus ya. Terima kasih loh sudah datang. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Nah, ini kita kan kenapa mungkin udah bertanya nih kok ke Garuda nih kenapa? Ini karena kalau kuliner kegelapan itu selalu mengikuti kemana Pak Prabowo makan. Oh, sejarah ya. Sejarah. Nah, di sini itu kan tempat di mana tahun di 2024 kalau nggak salah tempat pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil waktu itu. RK. Ya, jadi dia di sini. Beliau tuh ini apa? Kulinernya tuh memang bervariasi beliau tuh. Suka dari yang ke barat-baratan sampai yang Sumatera Barat juga. Walaupun ini bukan Sumatera Barat ya, udah dari Garuda ini. Kan udah Ferry nih dari Sumber asli nih. Ini percampuran Ya. Melayu. Yang punya Minang tetapi tinggalnya di Palembang atau Medan? Orang Bukit Tinggi kan udah ya tadi. Ya. Jadi kalau nggak salah orang Bukit Tinggi yang ke Medan waktu itu, terus habis itu membuat franchise ini, rumah makan ini Garuda. Kalau kita mulai udah. Saya sudah lapar nih. Udah habis ini kan habis donor darah ya atau apa? Iya. Waduh, tadi donor darah. Luar biasa loh. Mendonorkan darah. Tapi emang rutin udah donor darah? Dulu rutin. Oh. Sekarang ini ya, karena udah stripping soalnya ya. Udah stripping. Kebetulan dekat rumah jadi ikut lagi lah. Sekalian. Silakan udah. Saya dulu ya. Ya, silakan. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu. Masih panjang hari, masih panjang. Biasanya yang makan di rumah makan Padang, Garuda kayaknya, itu selalu orang yang kalah pemilu di Padang gitu. Oh begitu? Ya, Pak Jokowi juga. Oh, waktu itu di Padang kalah. Terus makan nasi Padang. Oh. Pak Prabowo juga. Waktu itu sudah pemilu atau sebelum ya? Sebelum ya. Sama RK soalnya. Iya. Jadi sudah merasakan kekalahan. Oh iya. Sudah mau menyambut kelihatan. Menyambut kekalahan. Kalau udah kombonya apa sih? Udah biasanya kalau di satu piring selalu ada daun singkong. Kami menyebutnya pucuk ubi. Ya. Atau French leaf ya, atau pucuk Prancis. Ya, karena sejarahnya menurut orang Minang dari orang Prancis. Oh, ubi begitu. Ya. Iya. Terus sambal pasti sambal hijau favorit. Ya. Tapi selalu juga campur dengan hitam. Ya. Kalau di Garuda saya ayam pop. Okay. Saya dulu. Silakan. Oke. Dimulai. Ini kita makan siang betulan ya, rame orang ya. Iya betul. Sekarang kan kita dekat dengan warga, seperti Pak Prabowo lah. Yang kemarin tuh ini dia muncul selalu kan di Hari Buruh. Iya. Hari Buruh. Sangat mengesankan ya. Mengesankan. Gimana kalau menurut Uda tuh penampilan beliau kemarin? Punchline-nya bagus. Tapi kayaknya memang beliau tuh memang itu ya, ritual buka baju kayaknya. Itu konser tuh harus dijalankan. Iya. Bangga kita. Bangga melihatnya ya. Ya. Saya juga sebagai pendukung setia beliau tuh senang sekali ngeliat. Pernah dapat baju beliau dilempar itu enggak? Ada, udah saya simpan itu. Udah simpan ya. Iya. Dicuci dulu atau langsung pakai? Oh, langsung pakai kalau saya mah. Langsung saya double kalau dapat itu. Sampai sekarang masih ada bajunya? Masih ada ya? Masih ada. Ayo Bung. Oke. Saya langsung mulai ya? Langsung dong, jangan ragu-ragu. Ini ayam pop. Kalau udah lama sekali saya nggak ke Garuda nih sebenarnya. Udah lama. Yang terakhir kali mungkin
Lebih sebelum Pak Ridwan Kamil sama Pak Prabowo sini kayaknya. Tentunya makanan andalan Pak Prabowo di sini yaitu kepala ikan, Kepala juga kita ikan, ya. harus santap. Kepala kakap ini. Kalau udah Ferry sendiri, sebenarnya restoran Padang andalan di Jakarta tuh di mana? Kalau kalau di sekitaran sini banyak ya. Banyak. Dekat sini ada Natrabu juga. Ada Narabu kan. Favorit Natrabu juga tuh. Tapi saya dekat Bawaslu sini. Di belakangnya ada di bawah Untuang. Oh, di bawah Untuang. Waduh. Itu juga ini apa namanya? Favorit ya. Iya, harganya juga bersahabat itu di bawah Bersahabat. Untuang tuh. Dan itu kikilisme lah di sana ya. Di sana juga ada asam pade lidah itu. Ini kalau udah mau bilang saja nanti saya oper langsung. Nah kalau aku nih sebenarnya aliran sambal merah udah. Sambal hijau suka juga tapi lebih memilih sambal merah. Dulu suka nggak makan Padang di Senen? Oh iya. Tuh yang kayak kapau-kapau itu udah. Tapi sekarang udah nggak terlalu ini ya? Iya, lebih enak dulu. Ini kalau mamanya di Sumatera Barat disebut apa? Pensi ini. Pensi, sekitar kerang. Nah. Kalau di sini pensi pesta pentas seni ya? Iya betul. Apalagi nih, saya kalau di sini biasanya justru seperti ini ya nih, kayak cuminya apa gitu kan, karena di restoran Padang lain jarang ditemukan kan sebenarnya kalau di Garuda. Ada di yang tempat lain belum tentu ada. Saya penyuka cumi, cuman mudah alergi. Alerginya apa? Asam urat atau alergi cumi? Bengkak-bengkak. Oh, bengkak-bengkak. Cumi. Oh. Tapi suka cumi. Iya. Jadi makannya paling sanggup satu. Habis itu sudah. Berhenti, ya. Nah. Kalau ingat dulu tuh Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil, kayaknya Pak Ridwan Kamil sudah percaya diri waktu itu. Bakal jadi ya? Iya, kayak kelihatannya salahnya makan Padangnya duluan. Beneran makan dulu? Enggak, maksudnya makan ini kan, katanya kan kalau mamanya makan di restoran Padang dia akan kalah gitu. Harusnya nanti dulu. Yang ngundang Pak Prabowo makan, RK-nya atau sebaliknya? Sebaliknya, saya tahu. Pak Prabowo ya. Jadi wajar RKPD dong. Iya. Diundang. Kalau udah Ferry sendiri tuh kampungnya di mana? Aslinya pesisir selatan. Saya di asli kampungnya namanya Asam Kumbang Pesisir Selatan. Oke. Kalau Bung pernah nonton iklan RCTI ada jembatan dari akar. Nah itu kampung saya. Di pesisir selatan. Itu berarti kalau di situ mah kerangnya besar-besar loh, yang kecil-kecil. Kecil. Kalau di pasar Painan, dekat sana Painan itu ibu kotanya. Dekat sana itu ada orang jual sate kerang, sate pensi yang besar sekali dan enak betul. Suka aku tuh sate kerang itu kalau lagi di Sumatera Barat. Nah kalau mau makan kepala ikan tuh ke arah kampung saya itu semua tuh Bung. Karena kan daerah pantai. Kalau jadi kita ke Padang buat yang beginian. Nah, boleh lah. Kesana itu kita. Let's go kita. Nanti kita agendakan. Atur lah. Kan sudah bawa Deddy Kobuzer waktu itu. Anda bawa orang botak lagi lah satu lagi. Tidak ada salahnya. Ya Mas Deddy terkejut juga, cita rasanya beda. Dia tuh belum pernah ke Bukit Tinggi juga memang. Itu memang bukan ke Bukit Tinggi, hanya Kota Padang. Kota Padang aja? Kalau ke Bukit Tinggi lebih beragam lagi kan? Iya. Karena
ciri khas Bukit Tinggi kapau. Kapau itu nama daerah di Bukit Tinggi yang punya tradisi ngambil makanan pakai sendok panjang. Dan enak-enak semua tuh. Gawat sekali Bukit Tinggi itu meriah. Enak-enak betul. Itu kalau Dan ada bebek. Nah, kalau di Jawa kan bebek itu di Jawa Timur yang terkenal ya. Kalau kita di Bukit Tinggi, bebek lado mudo. Duh, mantap kali itu ya. Ya. Itu raja wisata kuliner Om Bondan Winarno. Pernah cicipin salah satu bebek, wah itu enak betul Mel. Saya kalau ke Bukit Tinggi makan di sana juga. Enak banget. Aku juga lumayan suka padang panjang gitu juga. Itu harus. Bung pernah di mana di Padang Panjang makannya? Yang terkenal kan Mak Syukur, makan sate kan. Makan sate kan tepi jalan kan? Iya betul. Nah, saya yang suka di pasarnya. Oh. Mak Syukur asli, di pasar agak lebih pedes. Nah, di dekat sate Mak Syukur pasar itu yang sangat terkenal, ada namanya rumah makan Gumarang. Rumah makan Gumarang itu rumah makan Padang, tapi dia buka cabang kecil di sampingnya untuk sarapan-sarapan. Belum pernah aku tuh. Nah, Mantap tuh. mantap. Di Bukit Tinggi juga ada dendeng khas. Dia cabenya tidak dimasak, dipotong. Oke. Terus dikasih minyak, dikasih asam. Dendeng yang sama modelnya ke arah Solo ya. Disebut sebagai dendeng baraci. Baraci itu diracik. Diracik tapi memang cabenya nggak dimasak, ininya nggak dimasak, tapi enak betul. Dendengnya dimasak ya. Iya. Oh enak betul. Khas beda. Di Jakarta cuman ada di restoran teman saya di nama daerahnya apa ya? Restoran kecil tapi dia menyajikan itu dan enak sekali. Ramai restorannya. Kalau di sini kan yang paling terkenal di Jakarta sekarang tuh Rinai Pambasuwaloko itu dendeng bakar. Emang enak sekali itu. Saya suka di Rinai itu ininya Gazebo. Gulai gazebo, kurma. Iya. Enak Kurma itu gulai hijau ya. Iya. Itu enak betul tuh. Kapan-kapan harus main sana tuh, Bung. Kalau di Padangnya sendiri tuh aku suka ayam goreng pagi sorenya itu loh, kecil-kecil itu. Karena kan beda itu pagi sore di Padang sama di sini beda. Beda. Namanya sama tapi model restoran pemiliknya beda. Dan pagi sore memang khas ayam bakar. Ayam goreng sorry. Iya, kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Nah, sekarang dia sudah punya cabang. Oh, enggak. Di Sawahan, cabangnya di Padang juga. Yang terkenal apa? Lamun Omba itu terkenal. Lamun Omba itu kayak restoran besar ya. Aku kalau di Padangnya sendiri belum pernah cari yang beda-beda. Yang ibaratnya lokalnya gitu tuh kan taunya ya yang umum ya. Pagi sore. Ya kapan-kapan ke Padang kita memang harus buat kejahatan makanan. Gulai kambing khas di Padang belum ya? Gulai kambing itu suka kak. Ya ada model India ya gulai kambing di Padang tuh ada yang model Padang. Karena selama aku ke Sumatera, aku tuh lebih suka untuk sehari aku lebih suka makanan Padang di Medan ketimbang di Padangnya sendiri. Kalau Bukit Tinggi sih aku suka banget. Tapi maksudnya kalau di kotanya Padang ya, aku lebih suka yang di Medan. Ya, mungkin perlu diarahkan ke lokasi kejahatannya. Iya, lokasi kejahatannya. Nah, waktu dulu Dedi dibawa kemana aja? Ke kota itu, ke daerah dekat kampus lama kami. Ada namanya
Koto Marapa, Komar 9. Komar, Koto Marapa artinya. 9 itu penyajiannya salah satunya ikan gulai kepala ikan, dendengnya enak. Iya. Tapi juga ingin memperkenalkan ada minuman jus yang tidak dijual di Jakarta. Campuran nenas dan timun. Jadi mereka singkat sebagai timnas ya. Timnas, timun nenas. Nah, itu enak sekali kalau dia racikannya enak. Perlu sih ini udah. Tapi yang membuat dia suka, terpesona, bukan di sana. Dia suka sekali ikan bakar dobi. Ikan bakar dobi itu bagi dia enak betul dan timnya betul-betul enak nih. Itu pinggiran atau apa udah? Di kota. Oh, Memang tempatnya agak tersembunyi. tempatnya tersembunyi. Yang kalau saya ingin Bung Rin datang tuh salah satu yang selain kepala ikan ya, adalah mencicip lotek. Oh, iya. Tapi lotek tuh nggak bakal ketemu deh di Jakarta yang seenak itu ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Sebagai seorang udah ferry ini kalau mau taruhan nih, kemarin yang ke-8 nih mendarat di Tanah Minang itu. Ya. Kita punya waktu 5 hari. Dibawa kemana kita? Wah. Padang tentu, nggak mungkin nggak. Iya. Ke Padang Panjang, Ya. Bukit Tinggi, Ya. Payakumbuh. Ya. Lalu kita sebenarnya singgah tapi ada tempat makan yang terkenal di Batu Sangkar. Ya. Baru ke Solo Selatan. Oh iya. Nah, saya pingin betul kalau memang kuat tenaganya ke Darmasraya, ujung selatannya Sumatera Barat. Oke. Di sana ada jengkol yang tidak pernah ditemukan Di manapun. Udah ferry mau udah? Makanan Pak Prabowo nanti nih. Berat. Oke. Soalnya kalau mamanya aku, nenekku tuh dari Solok Selatan. Oh, di kampung nenekmu itu, ya berarti kalau dari nenek itu ibu, Bapak. Oh, berarti memang keluarga Bako berarti ya. Di Solok Selatan itu belut, Iya. tapi di ujung itu dan jalan ke kampung Bu Rindra kampungnya agak ini ya, katrok dan jauh ya. Jalannya beloknya begini, susah. Tapi pemandangannya indah. Ada teh, ada Gunung Kerinci bisa dilihat dari sana. Apa dulu? Kelong 40 ampe atau Oh, itu di Payakumbuh. Nah, ke Payakumbuh waktu itu aku berarti. Itu berseberangan dengan kampungmu itu. Iya. Dibawanya ke sana dulu malah. Nah. Kalau ke Solok Selatannya sendiri belum pernah. Wah, Solo Selatannya belum pernah ya? Belum pernah. Wah, itu. Kelihatannya perlu jadinya. 5 hari cukup tuh udah. 5 hari untuk wisata kuliner cukup lah ya, walaupun nggak semua bakal destinasinya akan kena. Kayak di daerah Payakumbuh agak berat lama-lama di sana. Paling ujung soalnya. Tapi makanan yang enak. Payakumbuh itu yang menghasilkan martabak Mesir itu. Oh, dari sana. Nah, soalnya kalau mamanya beberapa kawan itu kalau ke sana tuh ngajaknya justru coba durennya Pariaman. di Pariaman gitu. Mantap itu. Mantap. Tapi itu kan kalau yang arah Pariaman itu musim duriannya, Bung. Tapi di Kota Padang sendiri semua durian itu kan ada. Iya. Di daerah Gantiang namanya. Hmm. Itu selalu ada tuh, hampir tidak mungkin tidak ada. Bahkan durian ucok itu kan durian Padang tuh. Ucok Iya, iya. itu orang Padang kan. Itu juga aku baru tahu, kaget juga. Karena memang ada tradisi di Padang itu daerah-daerah yang panennya beda-beda. Jadi mungkin dia punya pengalaman itu terus bawa ke Medan ya. Nah, itu sih enak ya, daerah Pariaman. Tapi tentu sebagai orang pesisir ya, aku harus bilang durian pesisir nggak kalah enak. Jadi kalau musimnya tepat,
di pesisir itu kita bisa makan sepuasnya. Kita bisa ke sana. Itu di bulan apa biasanya udah? Bulan tuh nggak bisa aku ini ya. Tapi maksudnya perkiraan. Yang jelas setiap bulan pasti ada, cuman asal duriannya beda. Di Gantiang itu. Nah, pesisir sendiri nggak tahu aku bulannya. Itu penasaran ke yang daerah-daerah selain Kota Padang dan Bukit Tinggi. Jadi sambil jalan tuh nanti akan ketemu tempat-tempat makan yang enak. Kan tadi ayam goreng pagi sore. Di sore. Nah, di arah Solo itu kita punya nasi goreng sama enaknya, tapi pakai sayur yang ini lebih segar. Karena kebun kan Solo itu. Iya. Nama rumah makannya Pondok Salero. Itu Jawara setempat. Jawara setempat. Dekat patung ayamnya di Solo. Itu juga udah ferry kan baru balik dari Eropa ya udah. Berapa lama Bang? 5 hari lah ya pulang pergi OT-nya. Tapi stay-nya hanya di beberapa negara. Kita singgah Prancis, Brussels, Belanda. Belum rindu makanan Indonesia lah ya kalau baru 5 hari. Itu belum. Ditambah panitia acara menyediakan catering Indonesia. Dan yang masak enak. Dahsyat, namanya Ibu Rahma. Itu di mananya udah? Di Brussels. Dia sudah 30 tahun. Suaminya kerja di KBRI, Brussels. Dan bumbunya itu, kita kan pengalaman ke luar negeri ya. Begitu makan Indonesia, pasti ada yang kurang kan perasaannya. Ini kayaknya nggak Indonesia, tapi nggak Indonesia betul gitu ya. Karena mungkin bumbunya, karena mungkin faktor apa gitu. Begitu makan masakan ibu itu terasa betul ini jelas Indonesia. Dia masak pecel ya, pecel Jawa ya, itu Indonesia betul. Ada restorannya juga di sana? Enggak kayaknya. Tapi saya dengar Bu Rahma itu mantan chefnya restoran Indonesia yang buka di Brussels di Belgia. Nggak salah restoran Garuda atau Pagi Sore atau apa ya? Saya lupa. Pokoknya restoran dia buka cabang di sana. Katanya sederhana juga mau buka di Australia udah. Di Melbourne loh. Tentu menghancurkan banyak rumah makan Padang yang lain tuh ya. Iya kan di Melbourne banyak makanan Indonesia. Katanya persaingannya makin menarik. Menarik. Kalau Australia sih kita nggak khawatir makanan halal dan lain-lain ya, atau makanan Indonesia semua ada. Banyak, mudah juga ditemukan. Oke. Kembali lagi nih udah. Ini gimana rasanya nih semakin menjadi garda terdepan dalam perjuangan? Kan saya sebagai bagian dari pemerintah kan harus tahu gerak-gerak lawan politik saya ini. Sebenarnya ya cenderung lebih biasa aja ya. Cuman kerumitan barunya adalah harus melayani seluruh perdebatan yang saya tak sadar bahwa itu tidak penting. Soalnya kan kalau namanya berdebat itu kan gini ya udah, kalau kita menang jadi abu, kalah jadi janda kan gitu kan. Sabar. Jangan ngaco. Jadi ingat sesuatu ya. Tapi ya maksudnya kan sebagai, saya lihat juga beberapa rekan-rekan itu juga semakin aktif ke media gitu ya. Ini kayak sekarang juga Bung Haris Azhar juga makin muncul, terus habis itu ya kelihatannya memang butuh suara-suara yang alternatif ya. Yang seperti itu gitu kelihatannya. Ya, Bang Haris sih sebenarnya adalah dia jauh seniornya ya di atas saya ya. Dia 96 95 saya lupa. Sudah sangat dikenal sebagai aktivis HAM dan semakin sering muncul gitu maksudnya di media. Memunculkan diri ya. Kalau dulu kan kita tahu lah kiprahnya beliau, tapi mungkin kalau mamanya untuk sejumlah orang kan
nggak terlihat sesering itu juga muncul di media. Betul. Ya sebagian teman-teman sih pasti memilih lah ya. Iya. Tapi ada titik-titik tertentu yang nggak bisa milih ya harus berhadapan lah dengan orang-orang begitulah ya. Sebenarnya banyak yang jago-jago untuk menjelaskan ke publik, tapi sebagian mereka tidak memilih ingin berdebat. Kalau Zainal juga memilih tidak terlalu banyak di ruang publik sekarang. Iya. Mbak Bibip apalagi dia akan sangat mempertimbangkan siapa yang mau diajak diskusi. Ya banyak yang jago-jago lah ya, cuman nggak mau. Iya. Mbak Aswin juga termasuk bagus menjelaskan ke publik, tapi tidak memilih untuk banyak diskusi atau tampil di media. Yang ini saja pintu kamar dong. Supaya dong yang berdiri di dalam kamar. Nah juga sekalian kita obrolin kita mau bikin acara ya udah ya. Insya Allah di tanggal 8 Agustus nanti. Ya, kita mau bikin diskusi acara politik itu ya. Diskusi Kementerian Kegelapan dan Tanpa Batas sama Pak Asep juga. Wah, Tanpa Batas tuh dia beragam tuh. Ada stand up-nya, ada diskusinya ya. Rencana sih mau undang Bang Rocky Gerung, mudah-mudahan sempat ya. Ya bicara soal kebijakan macam-macam lah. Ya. Nanti juga akan ada pengamat-pengamat lain. Ya. Selain dari pemerintahan itu Bung Rin, ada yang lain konon kabarnya? Kabarnya, ntar lah kita coba siapa tahu Pak Bahlil bisa datang. Nah, konon kabarnya Mas Budiman mau diskusi dengan saya soal impeachment. Kalau dia berani, ayo soal impeachment. Dia bilang boleh secara undang-undang dasar, tapi kan tidak patut gitu. Menarik itu dah. Kalau bisa kita usahakan aja. Ya. Itu di beberapa tempat lain ya juga kita akan diskusi. Iya, mungkin daripada Pak Budiman Sujatmiko selain mungkin bisa diskusi juga mungkin bisa menyediakan kita tempat di Bukit Algoritma yang nggak terpakai itu deh. Biar bisa jadi, biar bisa jadi daripada nggak dipakai kan ya. Ntar saya coba ngomong beliau. Daripada Mubazir ya. Ya Pak, Mas Budiman. Iya. Panggilan dari Bung Rin. Iya, daripada nggak kepake Pak. Iya, Mubazir. Mubazir kita. Ini kelihatannya banyak yang mau kita lakuin nih udah di tahun ini. Ya. Emang harus begitu ya. Terima kasih lo udah mau mengajak dan diajak sama wakil pemerintah yang satu ini, yang APBN yang 0 juga ini. senang dengan menteri yang tidak membebani anggaran negara. Walaupun sering membuat kami mati langkah dalam berargumentasi ya. Tapi kan itu dinamikanya. Dinamikanya. Nggak boleh marah juga kalau mati langkah. Oh, biasa aja. Kan namanya berdialektika kan bukan soal menang dan kalah udah. Tapi bagian dari cara pemerintah merangkul kita betul juga. merangkul terus sedih. Mantap udah. Senang sekali loh nih bisa berbicara dengan Uda sambil Ferry. makan ya. Sambil makan, sambil apa ya, nggak ngomongin hal yang kita bisa bicarakan gitu. Saya nggak perlu repot membela pemerintah. Uda Ferry tidak perlu ini apa namanya, tidak perlu berdebat. Makanya makan saja. Itu sampai bawa simbol Pak Prabowo Subianto ya. Oh iya nih, PS nih bukan PlayStation kawan, ini Prabowo Subianto. Ya enak lah ya diskusi sama Bung Rin sambil makan di tempat semua orang politik kalah sih sebenarnya. Iya. Kalau nggak mau menang datang ke sini karena nggak penting menang, makanannya enak. Sekian saja dari kita. Hidup Jokowi.